Episode 135. Mereka yang tak tahu. Hujan rintik mengguyur Kalimantan Timur. Helikopter mendarat di sebuah lapangan kecil dekat perbatasan hutan konservasi. Arya melompat turun lebih dulu, diikuti Nadine dan Valerie. Sekar sudah tiba sehari sebelumnya untuk menyiapkan logistik. Tempatnya terpencil sekali, gumam Valerie sambil menyeka hujan dari wajahnya. Kalau benar ini persembunyian Burhan, dia pasti tak ingin ditemukan, jawab Arya. Di sebuah pondok tua milik warga yang mereka sewa, Laras menunggu. Di tangannya, peta usang yang menunjukkan jalur lama menuju tambang emas kecil pernah digunakan oleh jaringan offshore Burhan 2 dekade lalu. Jejak terakhir ada di sini, kata Laras sambil menunjuk, dan sinyal satelit menangkap ada aktivitas baru di titik ini seminggu lalu. Mereka bergerak cepat, menembus hutan dan lereng curam. Valerie membantu Sekar memetakan jalur lewat drone, sementara Nadine tak segan turun ke lumpur demi menstabilkan jalur komunikasi. Di tengah malam hutan yang pekat, mereka tiba di sebuah gubuk logam tua, terkunci, tapi masih aktif. Ada jejak rokok, generator kecil, dan secarik foto usang tergantung di dinding. Burhan berdiri di antara dua pria. Salah satunya adalah Pratama, satunya lagi Rizal. Arya menggenggam foto itu erat. Mereka menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar uang atau perusahaan. Sekar menyentuh bahunya pelan. Dan kau sekarang ada di tengah pusaran itu. Cahaya dari arah belakang menyala. Langkah kaki mendekat, seseorang muncul dari bayang-bayang. Sudah waktunya kau tahu semuanya, ucap suara berat itu. Arya menatapnya, nyaris tak percaya. Burhan Yuda? Episode 136. Wajah yang kembali. Burhan Yuda lebih tua, berjenggot, dan kurus dari yang pernah terlihat dalam arsip lama berdiri di ambang pintu. Matanya tajam, namun tak lagi menyimpan kemarahan, hanya kelelahan. Arya tetap diam, menatapnya penuh tanya. Aku tahu ayahmu, ujar Burhan pelan. Dan aku tahu apa yang Rizal dan Pratama lakukan padanya. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa waktu itu. Nadine menegakkan tubuhnya. Kau pura-pura mati selama 2 dekade hanya untuk kabur dari tanggung jawab? Burhan menghela napas panjang. Aku tak kabur. Aku dibungkam. Ada kekuatan yang lebih besar saat itu. Kalau aku tetap di Jakarta, aku sudah mati sejak lama. Valerie maju selangkah. Dan sekarang, kau kembali. Untuk apa? Untuk apa? Balas dendam, untuk menjelaskan, untuk memutus warisan kotor yang mereka wariskan ke kalian. Mereka duduk malam itu, ditemani suara serangga hutan dan lampu minyak. Burhan menceritakan tentang awal mula grup, sebuah idealisme yang dicuri oleh orang-orang haus kekuasaan, termasuk Pratama dan Rizal. Tentang bagaimana ia diburu, hingga harus memalsukan kematiannya. Arya mendengarkan dengan seksama. Jadi sekarang, kau ingin menebus semua itu? Burhan mengangguk. Tapi, aku sudah tua, Arya, dan dunia sekarang milikmu. Arya tersenyum tipis. Kalau begitu, bantu aku menutup cerita lama ini, agar yang baru bisa dimulai. Episode 137. Penutup yang layak. Keesokan harinya, dengan data dan kesaksian Burhan, Arya dan timnya kembali ke Jakarta. Laras dan Sekar memimpin audit dan menyiapkan langkah hukum. Valerie dan Nadine berkoordinasi dengan media internasional untuk mengatur pengungkapan publik. Secara strategis, Rizal ditangkap, asetnya dibekukan. Jaringan korup di dalam negeri mulai terkuak satu demi satu. Burhan memilih tidak muncul di depan umum. Ia menyerahkan semua hak kepemilikan simbolik atas Our Group kepada Arya secara pribadi, tanpa publikasi. Terima kasih, ucap Arya saat mengantarkannya ke bandara kecil di luar kota. Untuk segalanya, Burhan hanya tersenyum. Jangan sia-siakan apa yang telah diperjuangkan dengan darah dan luka. Saat pesawat kecil itu lepas landas, Arya berdiri lama di tepi landasan. Nadine datang dari belakang,
memeluknya pelan. Semua sudah selesai, bisiknya. Arya memejamkan mata. Belum, tapi kali ini, kita yang menentukan bab berikutnya. Thank you all for watching this here.